Karena sebagian besar cara Tuhan memberkati keuangan kita, sebagian besar itu adalah melalui pekerjaan yang kita kerjakan sehari demi sehari. Saya ulang, sebagian besar cara Tuhan memberkati keuangan kita adalah lewat pekerjaan yang kita lakukan sehari demi sehari. Tuhan akan sisipkan berkat itu. Tuhan akan titipkan berkat-berkat itu ketika kita setiap hari sedang bekerja dengan tangan yang rajin. Di sanalah kita akan menemukan sisipan dan titipan berkat dari Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa mengalami berkat itu kalau kita memilih untuk bermalas-malasan di rumah? Bagaimana kita bisa terima berkat itu kalau yang kita pilih adalah menganggur, duduk, diam, santai di dalam rumah? Pengkhotbah 10 ayat 18 berkata demikian. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap. Oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Saudara, orang yang punya masalah keuangan memang belum tentu ia orang malas. Tetapi salah satu sumber masalah keuangan biasanya adalah dari tangan yang malas dan lambat. Pengkhotbah bilang oleh karena kemalasan, oleh karena kelambanan tangan. Jadi kalau kita mengerti ini, maka kita akan paham bahwa terobosan keuangan, berkat Tuhan di area keuangan itu juga selalu dimulai dari tangan yang rajin dan cekatan. Karena lawan dari malas itu adalah rajin, dan lawan dari kelambanan itu adalah cekatan. Kita perlu introspeksi kualitas diri kita. Kita perlu menjadi orang yang bekerja dengan tangan yang rajin. Tapi tidak cukup hanya rajin. Tambahkan di atas kerajinan itu yang namanya cekatan. Orang-orang yang cekatan, ya, tidak hanya rajin, tapi juga cekatan. Orang-orang yang gesit gitu loh. Orang-orang yang melakukan sesuatu sebelum diminta untuk melakukan hal itu. Orang-orang yang proaktif. Orang-orang yang selalu memberikan lebih daripada apa yang diharapkan. Coba bayangkan kalau kita bisa hidup dengan kualitas yang seperti itu. Jadi orang yang rajin, orang yang cekatan, siapa yang tidak mendambakan karyawan yang seperti itu? Mana mungkin orang yang bekerja dengan kualitas seperti itu gajinya akan terus di bawah? Pasti dia akan meningkat gajinya bertahap. Pasti Tuhan akan memberkati orang yang punya kualitas seperti itu. Ketika kita bekerja dengan rajin, maka di sana Tuhan akan menuntun kita, menolong kita dengan berbagai cara yang ajaib. Hingga di ujung sana, kita bisa mengalami terobosan secara keuangan. Ya, prinsip yang terakhir yang saya ingin bagikan kepada saudara, kita baca di ayat yang baru yuk, di Mazmur 37 ayat 21. Prinsip yang terakhir, prinsip yang keempat. Dikatakan demikian, Mazmur 37 ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Demikian firman Tuhan. Tapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Saudara, kalau kita mau bisa mengelola harta yang dipercayakan Tuhan di dalam tangan kita, maka kita tidak boleh mengabaikan prinsip yang satu ini. Prinsip apakah itu? Prinsip menghindari hutang. Avoid debt. Hutang yang saya maksudkan di sini bukan hutang pinjaman usaha untuk perputaran modal usaha Bapak Ibu. Yang saya maksudkan bukan hutang KPR, bukan hutang kredit mobil, di mana kita beli mobil atau beli motor. Tetapi hutang yang saya maksudkan di sini adalah pinjaman yang tak terbayarkan. Artinya apa? Itu adalah sebuah hutang di mana sebenarnya kita tidak punya kemampuan untuk mencicil, tidak punya kemampuan untuk membayar, tetapi kita berani pinjam atau kita berani berhutang. Hutang seperti itu harus kita hindari. Beberapa kebenaran tentang hutang secara cepat. Yang pertama, kita perlu memahami debt is the worst poverty. Artinya apa? Hutang itu
adalah kemiskinan yang paling parah. Kemiskinan yang paling buruk. Orang miskin itu udah susah, bukan? Tapi kalau orang udah beban hutang, maka orang itu dikategorikan sebagai orang yang lebih susah daripada orang susah. Dia lebih miskin daripada orang miskin. Karena kebenarannya memang debt is the worst poverty. Ketika terjadi krisis, terjadi badai, krisis ekonomi apapun, seperti yang baru terjadi 2 tahun atau 3 tahun lalu, krisis pandemi, di mana-mana seluruh dunia tiba-tiba lockdown. Coba kita perhatikan, siapa yang tumbang dan gugur duluan? Itu adalah orang-orang yang punya beban hutang selangit. Tetapi kalau Anda dan saya bisa hidup dengan prinsip menghindari hutang, maka saya beritahu kita akan berada di dalam barisan yang paling ujung, barisan yang paling terakhir di dalam antrian siapa yang gugur duluan. Orang-orang yang punya beban hutang, mereka berada di barisan terdepan untuk gugur duluan. Tetapi kita yang bebas hutang, kita ada di barisan yang paling ujung. Hutang itu juga bukan persoalan. Ingat, banyak orang berpikiran, kenapa saya terlilit hutang? Karena saya kepepet. Bukan. Hutang itu masalah kebiasaan, masalah habit, masalah keterikatan. Karena pada dasarnya semua orang itu takut berhutang. Dan lantas kenapa ada orang yang bisa terjerat hutang? Karena dia memberanikan diri untuk coba-coba hutang satu kali. Dan percayalah, kalau Anda berani coba hutang satu kali, Anda akan terjerat masuk ke dalam hutang yang kedua kali, dan masuk ke dalam yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Hingga kita mendapati diri kita terikat dan terjerat dengan yang namanya dosa hutang. Hutang itu perbudakan. Alkitab berkata orang yang berhutang itu menjadi budak. Jadi hutang itu adalah masalah keterikatan, masalah perbudakan. Kalau kita terikat dengan hal seperti itu, kita perlu datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, minta kasih karunia Tuhan, untuk kita bisa dilepaskan dari ikatan. Isi kredit plus ignoran itu equal dengan disaster. Kredit yang mudah ditambah dengan kurangnya pengetahuan itu sama dengan disaster, bencana. Hari-hari ini zaman dimana kita hidup, mau pinjam itu gampang kan? Gak butuh waktu lama loh, di bawah 24 jam approve. Kita hanya butuh 2 jempol ini dengan 1 buah handphone. Tapi kalau pinjaman yang mudah itu tidak disertai dengan pengetahuan yang cukup, maka percayalah akan timbul bencana dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu berkata, pengetahuan apa yang kita perlu miliki? Saudaraku, kita gak perlu ngerti kok gimana cara hitung bunga bank, gak perlu. Kita gak perlu tahu bagaimana rumusannya menghitung bunga kredit, gak perlu. Kalau kita mau bebas dari jerat hutang, miliki pengetahuan yang sangat-sangat sederhana. Yang pertama, ingat, itu bukan uang saya. Itu bukan uang kita. Kenapa banyak orang terjerat dengan hutang? Karena mereka berpikir itu uangnya mereka. Dan diperparah lagi yang kedua, kenapa ada orang terjerat hutang? Karena mereka berpikir itu tidak perlu dikembalikan. Kebenarannya adalah setiap hutang yang kita miliki itu harus dikembalikan. Yang pertama, ingat itu bukan uang saya. Yang kedua, ingat itu harus dikembalikan. Dan yang ketiga, ingat, kalau saya berhutang, saya ini jadi budak. Kalau saya jadi budak, yang jadi tuan saya itu siapa? Uang. Dan kita berkata, uang itu adalah tuan yang sangat-sangat jahat. Dan tuan yang sangat jahat ini tak akan pernah berikan sesuatu yang gratis dalam hidupmu dan hidupku. Dia tak akan berikan harga yang murah dalam hidupmu dan hidupku. Dia akan cas dengan harga yang mahal. Dan kalau bisa menyengsarakan hidup. Kalau kita bisa hidup dengan pengetahuan dasar ini, pengetahuan yang sederhana ini, percayalah dirimu dan diriku tidak akan pernah berani berhutang.
hutang itu harus dibayar. Tadi saya sudah singgung. Harus diselesaikan. Kenapa? Karena Mazmur yang kita baca tadi di Mazmur 37 berkata bahwa orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Betul? Artinya apa? Kalau kita berani berhutang dan kita tidak mengembalikan hutang itu, maka status hidup kita langsung berubah menjadi orang fasik. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan orang jahat. Bagaimana mungkin Tuhan bisa memberkati orang fasik? Bagaimana mungkin Tuhan bisa memberkati orang jahat? Oleh sebab itu kalau hari ini kita terjerat hutang, kita perlu datang kepada Tuhan minta. Kita perlu datang kepada Tuhan minta kasih karunia-Nya supaya kita dilepaskan dari lilitan, dari ikatan itu. Tapi tidak cukup hanya di hadapan Tuhan, kita perlu datang bereskan di hadapan manusia. Kita perlu temui orang yang kita hutangi. Kita perlu bayar. Kita perlu kasih niat kita, agenda kita, schedule pembayaran kita. Mungkin itu tidak bisa selesai dalam 1 bulan atau 1 tahun. Mungkin itu butuh waktu bertahun-tahun. Mungkin butuh 2-3 tahun atau katakan sampai 5 tahun. Tetapi tidak apa-apa. Kalau kita melakukan hal itu, status kita berubah. Dari yang tadinya orang fasik, kita berubah menjadi orang benar. Kalau kita minta ampun, kita minta pertolongan dari Tuhan. Percayalah, Tuhan kita pasti dan bersedia untuk menolong hidup kita. Amin. Bagaimana kalau hutangnya gede banget? Stop segala sesuatu. Stop untuk menabung. Stop untuk berinvestasi. Gak apa-apa gak bisa menabung asal hutangnya dibayar. Gak apa-apa gak bisa investasi asal hutangnya dibayar. Sampai seluruh hutang kita bisa selesai, kita masuk dalam musim menabung pelan-pelan. Lama-lama ketika kita setia menabung, percayalah akan tiba musim investasi bagi kita, sehingga kita bisa melipat gandakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Ya, saya ingin tutup khotbah saya dengan sebuah kebenaran, sebuah pewahyuan. Kita boleh belajar tentang berbagai prinsip di dalam mengelola, mengatur setiap keuangan yang Tuhan percayakan. Tetapi ada sebuah kebenaran, sebuah pewahyuan yang harus kita miliki di dalam hati kita ini, yaitu financial decisions are spiritual decisions. Sadarkah kita Bapak Ibu bahwa setiap keputusan keuangan yang kita ambil setiap hari di dalam hidup kita itu adalah keputusan yang rohani, keputusan yang sangat rohani. Alkitab berkata di dalam Lukas bahwa jika kamu tidak setia dalam perkara mamon yang tidak jujur, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Coba tanya pertanyaan yang pertama ini ke diri kita masing-masing. Pertanyaan pertama yang sangat penting. Apakah saya, Anda dan saya sungguh-sungguh percaya dan menerima dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu, termasuk uang yang kita miliki? Bisa nggak kita hidup dengan pewahyuan yang seperti ini, bahwa Tuhan yang empunya langit bumi beserta dengan segala isinya, bukan hanya memiliki alam semesta ini, tapi Tuhan itu juga memiliki uang yang ada di dompet saya, yang ada di rekening saya, yang ada di deposito tabungan saya. Bisa nggak kita hidup dengan kebenaran ini? Karena kalau kita setuju dengan kebenaran ini, maka konsekuensinya itu akan besar bagi hidup kita. Itu artinya setiap keputusan yang kita ambil dalam perkara keuangan itu adalah perkara yang rohani. Kenapa demikian? Because we are using God's money. Karena Anda dan saya sedang menggunakan uang miliknya Tuhan. Nah, kalau kita sadar hal ini, kita nggak akan jadi orang yang sembrono. Kita tidak akan berani sembarangan memakai setiap sen, setiap rupiah yang Tuhan percayakan dalam hidup kita.
Setiap keputusan yang kita ambil ketika kita mengeluarkan setiap rupiah dari dompet kita, dari kantong kita, dari tabungan kita akan tanya di dalam hati, apakah ini sesuai kehendak Tuhan? Apakah ini maunya Tuhan? Atau ini cuma demi keinginan daging saya? Atau ini cuma demi keinginan mata saya? Hanya untuk memuaskan nafsu saya? Kita akan hati-hati dan kita pasti tanya Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Pertanyaan kedua yang kita perlu camkan di hati ini, apakah saya percaya bahwa yang saya punya saat ini cukup? Coba tanya jauh ke dalam hati ini. Apakah saya ini percaya bahwa apa yang saya punya, yang Tuhan percayakan di dalam tangan saya ini, itu cukup? Karena faktanya seringkali banyak orang lebih memilih meragukan apa yang Tuhan katakan daripada yakin kepada perkataan Tuhan bahwa apa yang Tuhan percayakan ke dalam tangan kita itu adalah cukup. Bapak Ibu, sesungguhnya setiap kita anak-anak Tuhan, kita perlu belajar mendemonstrasikan iman kita kepada Tuhan, termasuk di dalamnya, di dalam perkara keuangan. Alkitab mengatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan, bukan? Artinya kalau kita mau menjadi orang yang berkenan kepada Allah, maka iman kita ini juga harus bisa ditunjukkan melalui the way we treat our money. Iman kita ini harus juga bisa ditunjukkan lewat bagaimana cara kita memperlakukan uang kita. Berapapun yang Tuhan percayakan di tangan kita, kita perlu kelola, atur dengan cermat, tanpa perlu hutang sana dan hutang sini. Kita kelola itu dengan sedemikian rupa tanpa perlu hutang ke kiri dan hutang ke kanan. Dan kita harus belajar percaya kalau Tuhan bilang itu cukup, itu pasti cukup. Nah, masalahnya begini, mungkin sebagian dari Anda akan berkata, Pak, kalau Bapak nggak tahu sih keuangan saya, yang saya miliki itu betul-betul pas, mepet Pak, tipis, yang tersisa itu nggak ada artinya. Bagaimana kalau ketemu kondisi yang seperti ini? Bapak Ibu, daripada kita mencari solusi berhutang ke kiri, berhutang ke kanan, mengapa tidak kita mendemonstrasikan iman kita di hadapan Tuhan? Mendemonstrasikan percaya kita kepada Tuhan termasuk di dalam area keuangan. Kenapa kita tidak memilih masuk kamar kita, berlutut, berdoa kepada Tuhan? Kita bisa doa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang menjerit kepada Tuhan. Kita bisa doa, Tuhan, apa yang sudah Kau percayakan di dalam tanganku ini, aku sudah coba atur sedemikian rupa ya Tuhan. Aku sudah coba atur, aku gak foya-foya, aku gak hidup boros, aku udah atur untuk istriku bisa belanja bulanan, udah kebutuhan bulanannya tak atur, anak-anak sekolah, uang sekolah mereka juga sudah tak aturin. Tetapi Tuhan, apa yang sisa di tanganku ini Tuhan, betul-betul sedikit Tuhan, betul-betul gak ada artinya Tuhan. Hidupku tidak bisa seperti tetangga yang di sebelah. Mungkin mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka atau memberi les tambahan buat anak-anak mereka. Aku gak bisa Tuhan, yang sisa di tanganku ini gak cukup buat kasih les buat anak-anakku. Mungkin sebagian dari kita juga berdoa di dalam hati, Tuhan, aku gak seperti tetanggaku, teman kantorku, anak-anak mereka bisa beli polis asuransi, mereka bisa cover perlindungan kesehatan buat keluarga mereka. Aku ini loh Tuhan, mana bisa Tuhan. Yang aku miliki ini betul-betul sisa sedikit. Kalau ada apa-apa terjadi dengan keluarga aku, bagaimana Tuhan? Pernah gak kita
berpikiran seperti itu. Yang ada di tanganku ini, kalau anak-anakku sakit gak cukup Tuhan. Kalau istriku sakit ini pasti gak akan cukup. Kalau keluargaku sakit, kalau ada hal-hal yang buruk terjadi, semua yang sisa di tanganku ini gak cukup Tuhan. Daripada kita cari pinjaman ke kiri dan ke kanan, saya memilih mendemonstrasikan iman percaya saya. Yang saya punya ini hanya iman kepadamu, sambil berdoa kepada Tuhan, sambil beriman kepada Tuhan. Ketika kita berdoa dan kita mulai nyanyi, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa anak-anakku, sehingga kesakitan tidak menimpa keluarga. Bisa gak kita hidup dengan iman dan cara seperti ini? Sementara Tuhan, aku menunggu kapasitasku diperlebar, sementara aku menunggu areaku diperluas oleh Tuhan. Kalaupun yang ada di hadapanku hanya ini Tuhan, aku berdoa, aku minta jangan ada malapetaka di dalam keluarga. Aku berdoa, aku minta sama Tuhan, jangan ada kesakitan yang menimpa anak-anak, jangan ada kesakitan yang menimpa istri pasanganku Tuhan. Karena pada akhirnya pertanyaan ketiga yang harus kita camkan di dalam hati, apakah setiap kita, apakah saya, apakah Anda dan saya percaya bahwa hikmat dan tuntunan Tuhan itu adalah benar dan tersedia untuk dirimu dan dirimu? Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan pasti memberikan hikmat untuk saya bisa mengatur, mengelola setiap uang yang Tuhan sudah percayakan di tangan saya? Apakah saya percaya bahwa hikmat itu tersedia bagi saya? Dan bukan hanya tersedia, tapi hikmat itu juga benar dan tepat. Hikmat itu tepat untuk setiap kesusahanmu dan kesusahanku. Hikmat itu tepat untuk menolong diri kita keluar dari setiap situasi pelik yang sedang kita hadapi di dalam keuangan. Apakah kita masih bisa percaya bahwa Dia Tuhan yang besar, sehingga kita bisa nyanyi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Mulai hari ini, kelola keuangan seperti ini. Pegang semua prinsip yang Alkitab ajar. Mengumpulkan harta gak usah buru-buru.
Kumpulin harta itu butuh waktu. Gak perlu minder. Langkah sedikit demi sedikit. Hindari hutang yang ada. Di atas segalanya, percaya bahwa Tuhan itu memiliki keuangan dan duit. Percaya bahwa Tuhan pasti kalau dia bilang cukup, itu pasti cukup. Dan percayalah, Tuhan yang kita sembah, Dia bisa memberikan kita hidup untuk kita bisa keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Amin. Tutup Alkitab saudara, kita bangkit berdiri, kita